Arga Danuarta dan Citra Kirana terikat dalam pernikahan kontrak demi kepentingan bisnis keluarga. Di malam pertama mereka, Arga berdiri di depan jendela apartemen mewah mereka, menyesap rokoknya dalam diam sebelum berkata dengan dingin bahwa ada wanita lain yang ia cintai, seorang wanita sederhana yang tangguh dan penuh harga diri. Citra hanya diam. Ia menyembunyikan kenyataan bahwa ia telah mencintai Arga sejak masa SMA. Mereka sepakat untuk bercerai setelah 2 tahun. Namun ketika waktu itu tiba, Arga justru enggan melepaskannya. Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Cerita dimulai. 3 bulan setelah resmi menyandang status sebagai istri Arga Danuarta, Citra akhirnya bertemu dengan sosok itu, Sari Rahayu. Hari itu adalah hari ulang tahun Citra yang ke-24. Keluarga besar Danuarta telah menyiapkan pesta megah di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Segala detail, mulai dari dekorasi bunga lili putih hingga sampahnya mahal, diatur dengan sempurna. Bisikan-bisikan tamu undangan mulai memenuhi ruangan pesta yang megah. Pak Arga benar-benar memanjakan istrinya. Lihatlah betapa mewahnya pesta ulang tahun Citra Kirana ini. Kabarnya, hampir semua pengusaha kelas atas di Jakarta hadir malam ini. Citra mendengar semua pujian itu. Namun, kebahagiaan itu hancur dalam sekejap mata. Tanpa peringatan, lampu kristal raksasa yang menggantung tepat di atas kepala Citra bergetar hebat. Suara retakan besi terdengar nyaring sebelum lampu itu jatuh bebas. Di bawah lampu itu, hanya ada Citra dan seorang pelayan wanita yang sedang membawa nampan minuman. Suasana berubah menjadi kepanikan massal. Citra terpaku, namun ia melihat Arga menerobos kerumunan dengan wajah tegang. Pria itu berlari ke arahnya. Hati Citra sempat berdesir, mengira suaminya akan menyelamatkannya. Namun kenyataan pahit menghantamnya lebih keras dari jatuhnya lampu itu. Arga justru melewati Citra begitu saja. Pria itu menarik sang pelayan ke dalam pelukannya, melindunginya dengan seluruh tubuhnya. Prang! Lampu kristal itu menghantam lengan Citra. Pecahan kaca mengiris kulitnya yang mulus hingga darah segar mengalir deras. Sementara itu, di depannya, Arga masih mendekap erat pelayan itu, Sari Rahayu, seolah wanita itu adalah harta paling berharga di dunia. Kehinaan yang Citra rasakan malam itu lebih perih daripada luka di lengannya. Setelah menyadari apa yang terjadi, Arga tampak tersentak. Ia melepaskan Sari dengan lembut, lalu segera menggendong Citra dan membawanya menuju rumah sakit terdekat di Menteng. Saat Citra terbangun di ruang VIP rumah sakit, ia melihat punggung Arga yang berdiri di dekat jendela. Pria itu sedang berbicara di telepon dengan suara yang sangat rendah, namun cukup jelas untuk mematahkan hati Citra. "Seharusnya kamu tidak bekerja di sana malam ini," ucap Arga dengan nada penuh kekhawatiran yang tidak pernah ia tunjukkan pada Citra. "Kalau sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri." Jeda sejenak, lalu Arga melanjutkan, "Aku akan menceraikannya. Beri aku waktu sedikit lagi. Aku mohon bersabarlah." Hanya 2 kalimat, tapi sudah cukup untuk mengakhiri harapan Citra. Gadis pelayan itu, yang dilindungi Arga dengan nyawanya adalah Sari. Wanita yang selama ini menghuni hati Arga. Arga berbalik dan menyadari Citra telah sadar. Kilatan lega muncul sesaat di matanya yang tajam. "Kamu sudah bangun?" ucap Arga datar sambil berjalan mendekat. Citra hanya mengangguk lemah. Selama 3 bulan pernikahan, mereka selalu bersikap formal dan saling menghormati di depan publik. Namun di balik pintu kamar, mereka adalah 2 orang asing yang terjebak dalam satu ruang. "Kamu tidak ingin bertanya?" tanya Arga kemudian, merasa terganggu dengan ketenangan Citra. Citra menggeleng perlahan. "Tidak perlu, aku sudah tahu siapa dia." Arga terkekeh sinis. "Kamu memang selalu pintar, sama seperti saat kita sekolah dulu." Setelah Arga pergi untuk mengurus administrasi, Maya sahabat baik Citra, datang menjenguk dengan wajah penuh emosi. "Seluruh keluarga Danuarta sedang heboh Citra. Tapi jujur, saat Arga menggendongmu keluar tadi, dia terlihat sangat ketakutan. Mungkin, dia mulai mencintaimu," ujar Maya mencoba menghibur. Citra hanya menatap kosong ke arah jendela yang menampilkan langit Jakarta yang mendung. Ia teringat satu hal. Setengah jam sebelum kecelakaan itu terjadi, ia sempat membuka kado dari Arga di kamar hotel. Sebuah kalung berlian dari merek ternama. Citra memakainya dengan hati yang berbunga-bunga. Namun tadi, saat Arga memeluk Sari, Citra melihat sebuah gelang dengan motif yang identik di pergelangan tangan wanita itu. Sekarang ia sadar,
Kalung yang ia pakai bukanlah hadiah yang dipilih khusus untuknya. Itu hanyalah bonus atau barang tambahan yang dibeli Arga saat pria itu membelikan perhiasan utama untuk kekasihnya. Aku sudah setuju Maya, ucap Citra lirih. 2 tahun lagi, kami akan bercerai. Maya tersentak kaget. Kenapa? Kamu sudah gila. Kamu sudah mencintainya bertahun-tahun. Citra tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepasrahan. Arga bukanlah pria jahat. Dia hanya pria yang sangat mencintai wanita lain, dan Citra sadar, tidak ada tempat baginya di dalam hati yang sudah penuh itu. Arga mencintai Sari dalam diam. Cara pria itu mencintainya begitu hati-hati, seolah-olah dunia akan runtuh jika ada yang tahu. Arga sangat menjaga nama baik Sari, takut desas-desus kotor akan menodai gadis itu. Selain Citra, hanya beberapa teman dekat yang tahu bahwa Arga dan Warta telah jatuh hati pada gadis dari kalangan biasa. Dia bukan orang yang bisa bersanding denganku secara resmi untuk saat ini, ucap Arga suatu kali dengan nada berat. Mengenai alasannya, aku belum bisa memberitahumu. Tapi keputusanku sudah bulat, aku punya janji yang harus kutepati. Bagi Citra, kesepakatannya jelas, seumur hidup bersama pria yang tidak mencintainya, sebagai imbalan atas pengaruh dan kekuasaan keluarga dan Warta yang dapat menyelamatkan martabat keluarga Kirana. Siapapun yang memiliki akal sehat akan mengambil jalan itu. Keamanan finansial di atas segalanya bukan. Maya terdiam sejenak sebelum berbisik pelan, tapi Citra, kamu sudah mencintainya selama bertahun-tahun. Apa kamu sanggup? Citra menghela napas panjang. Lalu kenapa kalau aku mencintainya? Cinta tidak pernah cukup untuk memberi makan harga diri. Citra pertama kali bertemu Arga saat mereka berusia 16 tahun di sebuah SMA elit di Jakarta. Selama 6 bulan, mereka duduk sebangku. Citra masih ingat ketika ia jatuh sakit di sekolah, Arga lah yang menggendongnya ke UKS. Pria itu menemaninya sepanjang pagi, bahkan rela melewatkan pertandingan basket penting demi memastikan Citra baik-baik saja. Bahkan ketika gosip kejam beredar bahwa ibu Citra adalah seorang simpanan dan Citra adalah anak haram, Arga lah yang berdiri di depannya. Arga membungkam mulut para perundung itu satu persatu, mengajari Citra untuk tetap berdiri tegak meski badai menghantam. Mereka melewati masa remaja bersama, menang kompetisi matematika, hingga menjadi pembawa acara di perayaan Natal sekolah. Namun pada usia 23 tahun, saat perjodohan bisnis itu direncanakan, mereka duduk berhadapan di sebuah restoran mewah. Arga menatap Citra dengan tatapan asing. Dingin, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Arga datar. Dunia Citra seolah runtuh. Pria itu telah melupakannya. Citra terdiam, tenggorokannya tercekat. Penampilannya tidak banyak berubah, ia masih gadis pendiam yang gemar memakai rok panjang dan jarang tersenyum. Satu-satunya yang berbeda adalah kini ia jarang memakai riasan wajah. Namun yang terlupakan tetaplah terlupakan. Apa yang bagi Citra adalah kenangan paling berharga, bagi Arga hanyalah sisa-sisa kebaikan masa lalu yang tak berarti. Arga tidak spesial bersikap baik padanya. Arga hanya, memang pria yang dasarnya baik kepada siapa saja saat itu. Citra memaksakan senyum, menyembunyikan luka di dadanya. Kamu tidak ingat, aku Citra. Arga berkedip, lalu tampak sedikit terkejut. Oh, ternyata kamu. Hari ketika Citra diperbolehkan keluar dari rumah sakit, Arga datang menjemputnya sendiri. Kamar rawat VIP itu penuh dengan barang, parsel buah, bunga dari kerabat dan pakaian Citra. Tanpa banyak bicara, Arga membantu merapikan semuanya. Ia mengemas barang-barang kecil itu dengan telaten sebelum pergi mengurus administrasi kepulangan. Saat mereka berjalan keluar, kedua tangan Arga penuh dengan tas belanjaan dan perlengkapan medis. Meski begitu, ia tetap berjalan di sisi Citra. Di dalam lift yang penuh sesak oleh pengunjung rumah sakit, Arga berdiri tepat di samping Citra. Ia memiringkan tubuhnya, menciptakan ruang pelindung agar tubuh Citra yang masih lemas tidak tersenggol kerumunan. Bahkan di tengah kekacauan lift itu, Arga tetap tenang. Auranya yang dominan membuat orang-orang segan untuk berdesakan. Begitu mereka keluar dari lift dan menuju area parkir, Citra menoleh dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Arga." Arga meliriknya sekilas dari sudut mata. Tidak perlu berterima kasih. Lagi pula, kalimatnya menggantung. Arga tidak menyelesaikannya. Pandangan pria itu tiba-tiba melayang melewati bahu Citra. Tatapannya terkunci pada sesuatu, atau seseorang, di kejauhan. Citra mengikuti arah pandang Arga, dan di sanalah Sari berada. Dia tampak sangat sederhana,
mengenakan kemeja katun yang sudah agak pudar, tangannya menjinjing plastik apotek berisi obat-obatan. Dengan sabar, Sari menuntun seorang wanita parubaya berjalan perlahan menuju pintu keluar rumah sakit. Citra memperhatikan lebih dekat. Wanita tua itu berjalan pincang, kaki kirinya tampak kaku dan tidak bertenaga. Saat Citra menoleh kembali ke arah suaminya, Arga sudah bergerak. Pria itu melangkah dengan tergesa-gesa, seolah ada magnet yang menariknya ke arah Sari. Secara naluriah, Citra mengejarnya. Ia tidak tahu apakah ia ingin menahan suaminya atau hanya karena rasa ingin tahu yang menyakitkan. Namun dalam kepanikannya, Citra justru mengucapkan kalimat yang segera ia sesali. Apa kamu tidak ingin mengecek keadaannya? Aku bisa pulang sendiri naik taksi. Langkah Arga berhenti mendadak. Citra yang tidak siap menabrak punggung lebar suaminya. Bau parfum maskulin Arga menyeruak, namun suasana di antara mereka mendadak membeku. Arga menundukkan kepala, suaranya terdengar sangat tenang namun sedingin es. Tidak perlu, ayo pergi. Citra mengangguk kaku, namun Arga belum selesai. Pria itu kembali berbicara, kali ini dengan nada rendah yang mengandung peringatan tajam. Citra, panggilnya. Aku memberitahumu tentang keberadaan dia karena aku tidak ingin ada drama rumah tangga yang tidak perlu di antara kita. Tapi, jika kamu pikir itu memberimu izin untuk ikut campur dalam urusanku dengannya, maka kamu salah besar. Lobi rumah sakit yang ramai terasa sunyi bagi Citra. Ia segera menundukkan kepala, menyembunyikan matanya yang mulai memanas. Maaf, aku bicara tanpa berpikir tadi. Arga sangat menjaga Sari. Ia begitu protektif hingga tidak akan membiarkan siapapun, terutama istri sahnya sendiri, melihat kesulitan hidup yang dialami Sari, apalagi sampai menghakiminya. Sejak hari itu, Citra bersumpah tidak akan pernah menyebut nama Sari lagi. Begitu juga dengan Arga, namun tinggal satu atap membuat Citra sulit untuk benar-benar buta. Ia tahu Arga selalu mengawasi Sari dari jauh. Citra tidak sengaja mengetahui bahwa Arga telah mengatur sebuah pekerjaan bergengsi untuk Sari di sebuah perusahaan multinasional. Pekerjaan dengan gaji tinggi dan posisi yang terhormat. Demi melindungi harga diri Sari yang tinggi, Arga menggunakan koneksinya di belakang layar. Ia melewati begitu banyak perantara sehingga bahkan atasan langsung Sari pun tidak akan pernah tahu bahwa perintah itu datang dari seorang Arga Danuarta. Arga melakukan segalanya untuk wanita itu. Seiring berjalannya waktu, Citra bahkan mulai merasa bahwa jika Arga dan Sari tidak berakhir bersama, itu akan menjadi sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Hubungan Citra dan Arga tetap berjalan dingin namun saling menghormati. Setelah insiden lampu gantung di pesta ulang tahun itu, Arga sebenarnya sempat merasa bersalah. Namun, karena ucapan ceroboh Citra di rumah sakit tempo hari, rasa bersalah itu seolah menguap begitu saja. Butuh waktu 2 bulan hingga suasana di rumah mereka mulai sedikit mencair. Tapi tentu saja, ini ada hubungannya dengan Sari lagi. Ibu Sari, wanita parubaya yang Citra lihat di rumah sakit, pernah menjadi korban tabrak lari beberapa tahun lalu. Akibatnya, ia menderita cedera saraf permanen yang memerlukan pemeriksaan rutin. Sore itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Ibu Sari terpeleset saat sedang terburu-buru mengangkat jemuran di halaman belakang rumah kontrakannya. Kepalanya terbentur pinggiran semen. Beruntung, seorang tetangga melihatnya dan segera membawanya ke puskesmas terdekat sebelum dirujuk ke rumah sakit besar. Saat itu, Arga sedang berada di luar kota untuk konferensi bisnis selama 2 hari penuh. Sari panik. Ia tidak bisa menghubungi ponsel Arga yang sedang dalam mode pesawat atau sedang rapat penting. Karena merasa buntu dan tidak punya tempat lain untuk meminta pertolongan darurat, Sari melakukan sesuatu yang nekat. Ia mendatangi kediaman besar keluarga Danuarta. Di saat yang sama, ibu besar Danuarta, mertua Citra, baru saja kembali dari acara lelang perhiasan. Beliau membawa beberapa kotak beludru berisi berlian baru dan mengajak Citra ke ruang keluarga untuk membantunya memilih desain mana yang paling cocok. Citra baru saja hendak menunjuk sebuah bros berlian ketika suara ketukan pintu yang keras dan terburu-buru terdengar dari arah depan. Nyonya, ada seorang wanita di depan. Dia menangis dan mencari tuan muda Arga, lapor asisten rumah tangga dengan wajah bingung. Tangan Citra yang memegang kotak perhiasan sedikit gemetar. Ia tahu, ketenangan di rumah ini akan segera berakhir. Entah mengapa, jantung Citra berdegup kencang, dan kelopak matanya berkedut 2 kali. Sebuah firasat buruk merayapi benaknya.
Citra menghentikan asisten rumah tangga yang baru saja hendak membukakan pintu besar kediaman Danuarta. Biar saya saja, ucapnya tenang. Saat pintu jati itu terbuka, Citra mendapati Sari berdiri di sana. Wanita itu tampak pucat, rapuh, dan sangat tidak berdaya di bawah guyuran sisa gerimis. Sari sempat tertegun melihat Citra yang tampil anggun dengan gaun rumahannya. Ia mengerutkan bibir, mencoba menahan tangis, lalu berkata lirih, aku di sini ingin bertemu Mas Arga. Sebelum Citra sempat merespons, suara berat dan berwibawa terdengar dari arah ruang tengah. Itu adalah suara Tuan Danuarta Senior, ayah mertuanya. Citra, siapa yang datang? Sepertinya ada yang mencari Arga. Jantung Citra mencelos. Ia menatap Sari yang tampak ketakutan di depan pintu. Jika ayah mertuanya tahu siapa Sari sebenarnya, kehancuran bukan hanya milik Sari, tapi juga Arga. Citra menarik napas dalam, lalu ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia tersenyum tipis, mengulurkan tangan, dan meraih jemari Sari yang dingin. Ia menarik gadis itu masuk ke dalam cahaya lampu kristal ruang tamu, tepat di hadapan mata keluarga besar Danuarta. Ini teman sekolahku ayah, ucap Citra mantap. Dia datang untuk menemuiku karena ada urusan mendesak. Tuan Danuarta menatap Sari cukup lama dengan tatapan menyelidiki, seolah sedang menimbang kejujuran di balik wajah lelah itu. Akhirnya, beliau mengangguk. Kalau memang penting, silakan diselesaikan. Saya akan minta sopir menyiapkan mobil untuk kalian. Terima kasih ayah. Tapi tidak perlu, aku bisa menyetir sendiri, jawab Citra sopan sembari menuntun Sari keluar. Citra tidak membawa sopir. Ia langsung menuju garasi dan mengambil kunci mobil sport milik Arga. Sari ragu-ragu di depan pintu penumpang. Wajahnya penuh keraguan. Apa kamu tahu di mana Mas Arga sekarang? Tanyanya pelan. Citra tahu, setelah mereka menikah, Arga sengaja menghapus nomor telepon Sari untuk menjaga jarak. Terakhir kali mereka bicara adalah lewat asisten pribadi Arga. Sari memang tipe wanita yang memegang teguh harga dirinya. Ia tidak akan mencari Arga jika bukan karena nyawa ibunya terancam. Citra menurunkan kaca jendela mobil, tatapannya kini berubah sedingin es. Dia tidak akan pulang malam ini karena ada konferensi di luar kota, ujar Citra tegas. Jika kamu datang jauh-jauh ke sini, pasti ini masalah hidup dan mati. Apapun yang Arga bisa lakukan untukmu, aku juga bisa melakukannya. Masuklah, aku akan membantumu. Sari menatap Citra cukup lama, seolah mencari celah kebencian di sana. Namun akhirnya ia menyerah dan masuk ke kursi penumpang. Ia menyebutkan nama sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Citra tidak membuang waktu. Ia memacu mobilnya menembus kemacetan Jakarta. Sesampainya di rumah sakit, Citra bergerak cepat. Ia mengurus semua dokumen administrasi, melunasi biaya deposit yang fantastis, dan menggunakan koneksinya untuk memanggil dokter spesialis terbaik agar segera menangani Ibu Sari. Saat semua urusan administratif selesai dan Citra kembali ke depan ruang operasi, ia melihat Arga sudah di sana. Pria itu rupanya langsung membatalkan jadwalnya dan terbang kembali ke Jakarta. Di seberang koridor yang remang-remang, Citra melihat suaminya berlutut di samping Sari yang tampak kacau. Arga mengusap air mata di pipi Sari dengan sangat lembut, sentuhan yang tidak pernah Citra dapatkan. Arga kemudian melepaskan jasnya, menyampirkannya ke bahu Sari yang menggigil. Tenanglah, aku sudah di sini. Aku akan membereskan semuanya, bisik Arga. Sari hanya mengangguk lemah. Iya mas, itu sudah cukup. Citra merasa dadanya sesak. Keberadaannya di sana sudah tidak dibutuhkan lagi. Ia seperti orang asing yang menonton adegan romantis dari film yang salah. Citra meninggalkan rumah sakit tanpa suara. Di dalam mobil, ia mengirimkan pesan singkat berisi ringkasan biaya dan tindakan medis yang sudah ia urus kepada Arga. Sesampainya di rumah, Citra mandi untuk membersihkan sisa aroma rumah sakit, lalu mencoba memejamkan mata. Pukul 1 dini hari, ponselnya bergetar. Hanya ada 2 baris pesan singkat dari Arga. Terima kasih. Citra tidak melihat Arga hingga malam berikutnya. Saat itu, Citra yang mengenakan piyama sutra sedang menuruni tangga untuk mengambil air minum. Di tikungan tangga, ia hampir menabrak sosok tinggi Arga. Tubuh Arga menegang sesaat. Ia menatap Citra dengan tatapan yang sulit diartikan, ada sedikit rasa terkejut dan rasa bersalah yang tersembunyi. Citra tidak berniat menanyakan soal Sari. Baginya, diam adalah cara terbaik untuk bertahan hidup. Namun secara mengejutkan, Arga justru membuka suara lebih dulu.
Setelah memberikan penjelasan singkat soal kondisi Ibu Sari yang sudah stabil, Arga menatap Citra dan menambahkan, Sari ingin aku menyampaikannya padamu, dia tidak bermaksud merusak pesta ulang tahunmu waktu itu. Dia benar-benar tidak tahu kalau pesta itu diadakan di rumah utama Danuarta. Citra berkedip, sedikit tertegun mendengar penjelasan itu. Ia menatap mata Arga sejenak, lalu mengangguk pelan. Oke, aku mengerti. Anehnya, sejak malam itu, hubungan Citra dan Arga justru terasa sedikit lebih dekat. Setidaknya, dinding es di antara mereka mulai retak, meski Citra tahu, itu bukan karena cinta padanya, melainkan rasa syukur Arga karena Citra telah menolong kekasihnya. Sejak kejadian di rumah sakit itu, ada perubahan halus dalam sikap Arga. Saat mereka berada di rumah utama keluarga Danuarta, Arga mulai menunjukkan perhatian kecil yang tak pernah Citra bayangkan sebelumnya. Pria itu mulai menyendokkan makanan ke piring Citra tanpa diminta, menemaninya berjalan-jalan sore di taman belakang, dan terkadang, hanya terkadang, ada nada lembut yang mengejutkan saat ia bicara. Setelah lulus kuliah, Citra mendirikan sebuah studio desain bersama beberapa temannya. Bisnisnya berkembang pesat, membuat jadwalnya sangat padat. Namun, anehnya, rutinitas Arga seolah sengaja diselaraskan dengan jadwalnya. Arga mulai rutin mengantar dan menjemput Citra di kantor, menyiapkan sarapan sederhana, bahkan saat pria itu harus pergi dinas keluar kota, ia selalu bertanya apakah Citra menitip sesuatu. Apapun yang Citra sebutkan, Arga pasti akan membawakannya. Namun Citra tahu, Arga juga membelikan banyak barang untuk Sari. Perbedaannya hanya satu, Arga tidak pernah bertanya pada Sari, dan tidak pernah memberikannya secara langsung. Hadiah-hadiah mahal untuk Sari akan muncul melalui perantara, seolah-olah Sari memenangkan undian, mendapatkan bonus dari kantor, atau tas hadiah dari perusahaan. Arga melakukan segala cara yang rumit hanya untuk menjaga harga diri Sari yang begitu tinggi. Sari adalah wanita yang teguh. Bahkan untuk biaya operasi ibunya yang telah dilunasi Citra, Sari bersikeras menulis surat pernyataan hutang. Ia menolak berhutang budi pada Arga maupun Citra. Padahal uang yang digunakan Citra tetaplah uang Arga. Tak lama setelah kejadian di rumah sakit, Arga memberikan sebuah black card kepada Citra. Gunakan untuk kebutuhanmu, ucap Arga kala itu. Dan untuk mengganti biaya rumah sakit yang kamu keluarkan untuk Sari. Suatu malam, Arga pulang dalam keadaan mabuk berat. Pria itu terduduk lemas di sofa ruang tamu dengan dasi yang sudah longgar, tampak sangat kelelahan secara mental. Ia bergumam dengan suara serak, Sari, dia sedang dekat dengan pria lain. Citra terdiam di sampingnya, hatinya berdenyut sakit melihat suaminya hancur karena wanita lain. Apa? Arga tertawa getir, tawanya terdengar menyakitkan. Menurutmu, apa dia memang tidak pernah percaya padaku? Dia pikir aku tidak bisa melepaskan diri dari keluarga Danuarta, meninggalkan pernikahan kontrak ini, dan hidup bersamanya. Citra hanya bisa menatap punggung Arga yang bergetar. Ia tahu beban yang dipikul suaminya. Orang tua Arga meninggal saat ia masih sangat muda, dan ia dibesarkan di bawah pengawasan ketat Tuan Danuarta senior. Arga tidak punya saudara kandung, tapi ia memiliki sederet sepupu dan paman yang haus kekuasaan, siap menerkamnya begitu ia melakukan satu kesalahan kecil. Arga sudah banyak menderita di tangan mereka. Dulu saat kuliah, Arga pernah mencoba membangun bisnisnya sendiri secara diam-diam. Namun setiap kali bisnis itu mulai berkembang, seseorang dari keluarga Danuarta akan menyabotase dan menghancurkannya. Jika bukan karena tekanan itu, Arga pasti sudah lama membuang nama besar Danuarta. Ia pasti sudah menikahi Sari dan hidup bahagia dalam kesederhanaan. Arga sanggup menanggung kemiskinan, tapi ia tidak sanggup melihat Sari ikut menderita bersamanya jika ia jatuh. Arga masih muda dan pengaruhnya di Magna Corporation belum sekuat paman-pamannya. Tuan Danuarta senior memang menyayanginya, tapi beliau semakin tua. Cepat atau lambat, tahta keluarga akan diperebutkan. Dan Citra adalah pengantin yang dipilihkan sang kakek untuk menjadi jangkar bagi Arga. Terkadang, Citra bertanya-tanya dalam gelapnya malam. Ia telah mencintai Arga selama 7 tahun. Sekarang mereka sudah sah di mata hukum. Andai saja aku bisa sedikit lebih egois, batinnya. Siapa peduli soal cinta? Dalam 2 tahun ini, mungkinkah dia akan mulai melihatku? Namun pikiran itu segera ia tepis. Karena ia mencintai Arga, lebih dari siapapun, Citra ingin Arga mendapatkan semua yang ia dambakan. Termasuk kebahagiaan bersama Sari. Maka Citra hanya berkata pelan sambil mengusap bahu suaminya,
aku percaya padamu Arga. Arga mengangkat kepalanya dengan cepat, menatap Citra dengan mata merahnya, lalu tertawa kecil tanpa humor. Ia memejamkan mata dan bergumam, entah karena mabuk atau mengigau. Kamu wanita yang terlalu baik Citra. Bagaimana bisa wanita sepertimu terjebak dalam pernikahan denganku? Setelah malam itu, Arga menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan dengan cara yang gila. Citra tahu alasannya. Arga ketakutan. Ia takut jika ia tidak segera berkuasa, Sari benar-benar akan menjadi milik orang lain. Arga memperlakukan Citra dengan sangat baik, sebuah kebaikan yang terukur dan sopan. Sebagai balasannya, Citra sesekali menyetrika ke meja kerja suaminya dan memasak beberapa hidangan saat ia memiliki waktu luang. Citra memiliki bakat terpendam dalam urusan dapur. Arga, harus diakui, adalah penikmat masakan yang luar biasa. Ia selalu menghabiskan apapun yang disajikan di piringnya hingga bersih, tanpa sisa sebutir nasi pun. Itu adalah cara diam Arga menunjukkan rasa terima kasih dan apresiasinya. Sebelum Citra pindah, villa mewah di kawasan Jakarta Selatan itu terasa sangat sunyi. Hanya ada Arga, sendirian di tengah ruangan yang luas dan dingin. Citra tidak tahan dengan kekosongan itu. Awalnya, ia hanya mendekorasi kamarnya sendiri. Kamar itu ia sulap menjadi sangat nyaman, penuh dengan boneka empuk dan furnitur bernuansa pastel yang hangat. Ketika Arga pertama kali melihatnya, pria itu terkekeh pelan. Aku tidak menyangka kamu tipe wanita yang sangat suka mengurus rumah tangga, ujarnya. Lama-kelamaan, mendekorasi kamarnya saja tidak cukup. Sedikit demi sedikit, Citra mulai menambahkan sentuhan pribadinya pada ruang tamu dan ruang kerja Arga. Bantal hias yang lebih empuk di sana, tanaman hijau dalam pot di sudut sini, jejak keberadaan Citra mulai bermekaran di sudut-sudut dunia Arga. Tentu saja, kamar tidur pribadi Arga adalah satu-satunya ruangan yang tidak pernah Citra ubah. Setiap malam setelah makan malam, Citra akan meringkuk di sofa ruang keluarga sambil membolak-balik majalah mode, sementara televisi menyiarkan film. Arga sering lewat dan mengernyitkan dahi. Jadi, kamu itu sedang menonton film atau membaca majalah. Entah sejak kapan, Arga berhenti mempertanyakan kebiasaan itu. Alih-alih mengkritik, ia justru ikut duduk di samping Citra dan menetap di sana sampai daftar kru film muncul di layar. Lambat laun, Arga mulai memahami Citra, benar-benar memahaminya. Ia tahu bahwa di balik sikap tenang dan diamnya, Citra menyukai hal-hal yang meriah, kembang api yang gemerlap, festival rakyat dan suara tawa yang bergema hingga larut malam. Arga juga tahu Citra benci makanan laut, lebih menyukai rasa masakan yang lembut, dan memiliki kelemahan pada makanan manis. Namun kedekatan itu hanya sampai di situ. Sebuah garis transparan tetap memisahkan mereka. Mereka hidup dalam keharmonisan yang damai. Arga jarang sekali menyebut nama Sari lagi. Namun Citra masih sesekali melihat Sari di media sosial atau berita sosialita. Sari sering berkencan dengan pria berbeda, tidak pernah serius dan tidak pernah bertahan lama. Salah satu pacar baru Sari adalah seorang pengusaha yang entah bagaimana mengetahui masa lalunya dengan Arga. Pria itu mulai mencatut nama Arga Danuarta dalam berbagai kesepakatan bisnis, memanfaatkan koneksi tersebut secara ilegal. Pria itu membuat kekacauan besar, merugi, lalu digugat oleh banyak pihak, dan para kreditur yang marah. Mereka tidak mendatangi Sari, melainkan langsung menyerbu kediaman utama keluarga Danuarta. Saat kejadian itu, Arga sedang tidak di rumah. Citralah yang turun tangan, menghadapi kemarahan mereka dan menyelesaikan semuanya dengan tenang. Ketika Arga kembali dan mendengar apa yang telah terjadi, ia duduk diam di ruang tamu untuk waktu yang lama, merenung dalam kegelapan. Kemudian ia mengetuk pintu kamar Citra dan memberinya segelas susu hangat. Istirahatlah, katanya lirih. Maaf sudah merepotkanmu. Beberapa hari kemudian, Citra secara tidak sengaja memergoki Arga dan Sari sedang bertengkar hebat di sebuah kafe tersembunyi. Kamu harus berhenti membuat keributan Sari. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Suara Arga terdengar penuh kekesalan yang tertahan. Mata Sari memerah, air matanya menggenang. Ya, aku sudah berubah. Istrimu begitu baik, begitu sempurna, kenapa kamu tidak hidup bahagia saja dengannya? Kenapa kamu terus menyeretku kembali ke dalam kekacauan duniamu? Arga menundukkan pandangannya, terdiam 1000 bahasa. Sari menggigit bibirnya, lalu memaksakan kata-kata pahit itu keluar. Apapun yang terjadi, jangan cari aku lagi. Aku lebih memilih menikahi siapapun di dunia ini daripada kembali padamu. Setelah jeda yang menyakitkan,
Arga mengangguk kecil. Baiklah, kalau itu maumu. Lalu, Arga berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikitpun. Sebagai sesama wanita, Citra tahu Sari hanya sedang melampiaskan emosi. Itu adalah sebuah gertakan, sebuah tantangan karena rasa cemburu dan frustrasi. Arga sudah menikah, maka Sari membalasnya dengan berkencan dengan banyak pria. Dengan paras cantiknya, Sari tidak kekurangan pengagum. Mengapa dia harus menunggu pria yang sudah menjadi milik seorang lain? Citra tidak punya energi atau keinginan untuk terlibat lebih jauh dalam kekacauan emosi mereka. Jadi ia memilih menjauh. Namun sejak hari itu, Arga benar-benar berhenti mengirimi Sari hadiah secara diam-diam. Dan untuk hubungan Citra dan Arga, ya, bukan berarti tidak ada momen-momen intim di antara mereka. Terkadang, ketika mereka harus menginap di kediaman besar Danuarta untuk acara keluarga, mereka harus berbagi kamar, tentu saja selayaknya suami istri di mata dunia. Awalnya Arga memilih tidur di sofa atau kasur lipat di lantai setiap kali kami harus menginap di rumah besar keluarga Danuarta. Namun sandiwara itu mulai tercium. Nenek Arga yang awalnya sangat menyukai Citra sebagai menantu, suatu hari memanggil Citra dengan nada menyindir. Citra, sudah setahun kalian menikah. Bukankah sudah saatnya kalian memikirkan soal pewaris? Lidah Citra keluh untuk menjawab bahwa mereka bahkan jarang bersentuhan. Akhirnya, Citra hanya bisa menunduk pasrah. Baik Nek, hari itu juga, sang nenek mengirimkan berbagai jamu kesuburan ke villa mereka, lengkap dengan seorang pelayan untuk memantau kebutuhan harian mereka. Citra mengira Arga akan marah besar dan menolak. Namun pria itu hanya menatap Citra datar, lalu mengangguk malas. Tentu, masukkan saja barang-barangnya. Sejak malam itu, Arga resmi pindah ke kamar Citra. Citra memberanikan diri bertanya saat Arga sedang meletakkan bantalnya di samping bantalnya. Bukankah dulu kamu menghindariku seperti menghindari wabah penyakit? Arga mengangkat alis, sudut bibirnya terangkat tipis. Tidur sendirian itu dingin Citra. Mereka tidur di ranjang yang sama, namun dengan dua selimut berbeda, seperti ada tembok tak kasat mata di tengah mereka. Tapi Citra adalah tipe orang yang gelisah saat tidur. Seringkali saat fajar menyingsing, ia terbangun dan mendapati tangannya melingkar di leher Arga. Maaf, aku tidak sengaja, bisik Citra setiap kali hal itu terjadi. Arga hanya tertawa kecil, suara khas bangun tidurnya terdengar sangat seksi. Tidak apa-apa, secara teknis, aku yang menumpang di ranjangmu. Hingga suatu malam, Citra tidur terlalu nyenyak dan tangannya tanpa sengaja menepuk wajah Arga. Jari-jari Citra menyentuh bibir Arga sebelum ia benar-benar sadar. Sebelum Citra sempat menarik tangan, Arga tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya. Dalam remang cahaya lampu tidur yang temaram, Arga mencengkeram pergelangan tangan Citra. Sebuah bisikan rendah lolos dari bibirnya, tenanglah. Citra hanya bisa mengangguk pelan, menyembunyikan wajahnya di dada bidang Arga yang hangat. Meski detak jantungnya berpacu gila karena gugup, ia merasa seolah telah menemukan pelabuhan paling aman di dunia. Namun ketenangan itu hanyalah permukaan air sebelum badai. Tepat 1 tahun pernikahan mereka, kekacauan besar menghantam. Salah satu anak perusahaan yang dikelola Arga menderita kerugian telak akibat sabotase internal yang licin. Arga diskors, posisinya di ujung tanduk. Di tengah keterpurukan itu, keluarga besar Danuarta justru mengadakan pesta besar untuk merayakan kelahiran bayi laki-laki dari sepupu Arga. Tuan Danuarta yang semringah tanpa ragu memberikan 3% saham keluarga sebagai hadiah untuk sang bayi. Sebuah tamparan keras bagi Arga yang selama ini berjuang sebagai calon pewaris utama. Sepanjang acara, Arga duduk membeku. Senyum tipisnya masih terjaga demi martabat, namun Citra bisa melihat gurat kekecewaan yang dalam di matanya. Dengan penuh kasih, Citra menyentuh lengan suaminya, berniat memberikan kekuatan. Tanpa diduga, Arga justru menangkap tangan Citra dan menggenggamnya dengan kekuatan yang menyakitkan. Seolah-olah Citra adalah satu-satunya dahan tempat ia bergantung di tengah badai yang mengamuk. Genggaman itu tak terlepas hingga mereka masuk ke dalam mobil. Keesokan harinya, Citra kembali ke rumah keluarga Kirana. Sebagai anak di luar nikah yang sempat terlunta-lunta sebelum akhirnya dijemput oleh ayahnya, Citra jarang meminta apapun. Ibunya adalah putri kaya yang bangkrut dan ditinggalkan, membesarkan Citra sendirian hingga ajal menjemput saat Citra duduk di bangku SMA. Citra tak pernah lupa saat ia menangis sesenggukan di tangga sekolah bertahun-tahun lalu. Saat itu, Arga, sang bintang sekolah yang dingin,
lewat dan memberinya segenggam permen tanpa sepatah kata pun. Permen itu mungkin sudah hancur dimakan waktu, tapi bagi Citra, Arga adalah penyelamatnya. Sekarang giliran Citra yang harus menyelamatkan pria itu. Aku dengar dia tidak memperlakukanmu dengan baik, ujar sang ayah dengan dahi berkerut saat Citra memohon bantuan. Citra mengangkat dagu, mencoba menutupi luka di hatinya. Itu tidak benar ayah. Arga sangat baik padaku. Berkat pengaruh keluarga Kirana, masalah perusahaan Arga selesai dalam sekejap. Citra pulang dengan hati riang, membayangkan binar bahagia di wajah suaminya. Pagi itu ia sempat batuk, dan Arga bahkan berjanji akan membuatkan sup hangat untuknya nanti malam. Coba tebak, masalah kantormu sudah selesai, seru Citra sambil memeluk Arga dari belakang di dapur. Arga terdiam kaku. Ia tidak berbalik, hanya mengulurkan tangan untuk mengacak rambut Citra dengan gerakan yang terasa janggal. Sahutnya pendek. Citra terlalu lugu untuk menyadari bahwa bantuan itu justru menghancurkan strategi mundur untuk menyerang yang sudah Arga susun rapi. Niat baik Citra justru menjadi penghalang bagi rencana besar Arga. Malam harinya, Citra menunggu di sebuah restoran mewah untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun Arga tidak pernah datang. Ponselnya mati, dan asistennya pun kehilangan jejak. Citra pulang dengan hati yang remuk, menahan dinginnya malam sendirian. Namun pemandangan di balik pintu rumah mereka jauh lebih menyakitkan daripada penantian sia-sia di restoran. Di sana, di ruang tengah mereka, berdiri Sari. Rambut wanita itu masih basah, wajahnya segar seolah baru saja selesai mandi. Dan yang paling menghancurkan jiwa Citra, Sari mengenakan kemeja putih milik Arga. Seluruh tubuh Citra membeku. Kebahagiaan yang ia perjuangkan mati-matian menguap menjadi abu. Ia melepas sepatunya dengan tangan gemetar, berusaha mengabaikan keberadaan Sari. Di sofa, Arga tampak tertidur pulas. Saat Citra membungkuk untuk membenarkan selimut Arga yang terjatuh, tangan Sari lebih cepat menyambarnya. Gerakan wanita itu begitu intim, begitu penuh kasih sayang. Tiba-tiba, Arga yang sedang mengigau menarik pergelangan tangan Sari. Suaranya terdengar sangat rendah, serak dan penuh permohonan yang tak pernah Citra dengar seumur hidupnya. Jangan pergi, tetaplah di sini, gumam Arga. Dunia Citra runtuh seketika. Ternyata hati Arga memang memiliki satu nama, namun nama itu bukanlah namanya. Sari tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat seperti kemenangan yang disamarkan dengan kesopanan. Kami kebetulan bertemu di luar tadi. Seorang klien membuatku kesulitan dan aku tidak sengaja minum terlalu banyak. Mas Arga khawatir dan membawaku kemari. Tolong jangan salah paham. Sari melirik ke arah ruang tamu tempat Arga masih terpejam. Dia sangat kelelahan dan langsung tertidur. Dada Citra terasa sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu habis seketika. Namun, ia tetap menjaga wajahnya tetap datar. Kalau begitu, jagalah dia baik-baik. Tanpa menunggu balasan, Citra berbalik dan menaiki tangga. Malam itu, ia tidur dengan sangat lelap, jenis tidur yang dipicu oleh rasa putus asa yang hebat, seolah ia ingin menghilang selamanya dari dunia ini. Keesokan paginya, Citra terbangun dan mendapati Arga sudah berdiri di samping tempat tidurnya. Mata pria itu tampak sayu, namun suaranya terdengar dingin dan tajam. Citra, kamu benar-benar memiliki hati yang sangat besar ya. Sindirnya sinis. Membiarkan wanita lain mengurus suamimu yang mabuk, sementara kamu sendiri tidur nyenyak sepanjang malam. Citra tersentak bangun sepenuhnya. Kalimat itu seperti tamparan di pagi hari. Apa, memangnya ada orang lain yang datang semalam? Citra berpura-pura bodoh. Alis Arga berkerut rapat, namun ia tetap diam, menatap istrinya dengan tatapan menyelidiki. Citra memalingkan wajah, suaranya kini terdengar tenang namun menusuk. Sari bukan orang asing Arga. Setelah kita bercerai nanti, dia yang akan menggantikan posisiku sebagai istrimu. Dan tak lama lagi, rumah ini pun akan menjadi miliknya, batin Citra pahit. Arga tertegun, lalu ia menghela napas panjang. Aku hanya ingin menjelaskan soal semalam. Citra segera menepis tangan Arga yang hendak menyentuhnya. Tidak masalah, aku tidak menunggu lama di restoran. Aku memakan semua pesananku sendirian. Kamu melewatkan hidangan yang enak. Sayang sekali. Arga terdiam sejenak, lalu tertawa kecil tanpa nada humor. Ya, nasib burukku sepertinya. Kalau begitu, mungkin lain kali ajak aku lagi ke sana. Citra tidak berpikir dua kali. Ia hanya mengangguk formal, lalu mendorong Arga keluar dari kamarnya.
Aku harus bersiap-siap kerja. Begitu pintu tertutup rapat dan terkunci, Citra jatuh terduduk di tepi ranjang. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang hangat dan lembab mengalir di pipinya. Ia menyentuh wajahnya dengan terkejut. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang menangis. Bagaimana mungkin ia tidak patah hati? Ada saat-saat singkat dan rapuh di mana ia berani berharap bahwa Arga mulai peduli padanya. Tapi ternyata itu semua hanya ilusi. Dan sejujurnya, Citra telah berbohong. Ia tidak menyentuh makanan sedikit pun di restoran tadi malam. Ia tidak tahu bagaimana rasanya, karena seleranya telah mati bersama harapan yang pupus. Dan tidak, ia tidak akan pernah membawa Arga kemanapun lagi di masa depan. Perjalanan mereka sudah sampai di titik akhir. Sejak hari itu, Citra berhenti berbicara dengan Arga kecuali jika benar-benar terpaksa. Ia beralasan butuh ruang pribadi dan meliburkan pengurus rumah tangga selama beberapa hari. Saat Arga sedang tidak ada di rumah, Citra diam-diam memindahkan semua barang suaminya kembali ke kamar tamu. Ia menciptakan jarak yang lebar. Setiap pagi, Citra bangun 30 menit lebih awal hanya untuk menghindari sarapan bersama. Sepulang kerja, ia akan berlama-lama di lantai bawah hingga yakin Arga sudah masuk ke kamarnya. Pesan-pesan dari Arga hanya dibalasnya dengan 1 atau 2 kata singkat. Bahkan orang bodoh pun akan menyadari ada yang salah. Suatu pagi, saat Citra membuka pintu kamarnya, ia dikejutkan oleh sosok Arga yang berdiri di sana. Pria itu tampak berantakan, seolah tidak tidur semalaman. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang tajam. Ia menatap Citra lama sekali, suaranya serak karena emosi yang tertahan. Ada apa denganmu Citra? Ada apa dengan sikapmu akhir-akhir ini? Citra menatap mata suaminya lurus-lurus. Tidak ada apa-apa. Sekarang minggir, aku harus berangkat kerja. Arga tidak bergeming. Ia menghalangi jalan Citra dengan tubuh besarnya. Citra memiringkan kepala, suaranya mulai terdengar penuh kekesalan. Ya, aku memang tinggal di rumahmu. Aku menghabiskan uangmu. Aku memakai pakaian yang dibeli dengan hartamu. Tapi jika kamu berpikir itu memberimu hak untuk mengendalikan hidupku, maka kamu salah besar Arga. Begitu kata-kata itu terlontar, Citra merasa dehafu. Ia ingat, Arga pernah mengatakan hal yang serupa padanya saat mereka di rumah sakit dulu demi membela Sari. Tepat saat ketegangan memuncak, ponsel Arga berdering nyaring. Arga menghela napas tajam, merogoh saku, dan menatap Citra sekali lagi dengan tatapan mengancam. Apapun masalah ini, kita akan bicarakan nanti malam. Jangan berani-berani menghindar lagi. Citra tidak mempedulikannya. Ia hanya masuk ke kamar mandi untuk menyikat gigi, lalu pergi begitu saja meninggalkan Arga yang masih terbakar amarah. Malam itu, Citra tidak pulang ke rumah. Bukan karena ia sengaja melarikan diri, setidaknya tidak secara terang-terangan. Sebuah proyek desain interior mendadak masuk ke studionya, proyek besar yang mengharuskannya terbang ke Surabaya saat itu juga. Marni seharusnya yang berangkat, tapi sahabatnya itu baru saja keseleo pergelangan kaki dan tidak bisa berjalan. Jadi Citra mengambil alih tugas itu demi profesionalisme. Saat pesawatnya mendarat di Bandara Juanda, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika ia menyalakan ponsel, puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dari Arga membanjiri layarnya, lengkap dengan rentetan pesan singkat. 2 pesan terakhir dari suaminya berbunyi, "Kirimkan alamatmu sekarang. Aku akan menjemputmu." Citra menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong sebelum membalas singkat. "Tidak perlu. Aku akan di sini selama beberapa hari untuk urusan kerja." Arga membalas hampir seketika, seolah pria itu memang sedang menggenggam ponselnya menunggu jawaban. "Baiklah, aku akan menunggumu pulang." Pekerjaan di Surabaya ternyata memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Citra menetap di sana selama 2 bulan. Selama di sana, ia bertemu banyak relasi baru, termasuk seorang influencer cantik yang cukup akrab dengannya. Suatu sore, saat mereka sedang minum kopi, wanita itu mencondongkan tubuh dan berbisik, "Kamu sebenarnya istri dari pewaris Danuarta Corporation kan?" Citra berkedip kaget. "Hah?" Wanita itu tersenyum lebar. "Aku pernah melihat foto pernikahanmu beredar secara terbatas. Kalangan elit Jakarta pasti tahu. Jadi, bagaimana rasanya? Apakah kamu bahagia menjadi istri Arga Danuarta?" Citra tidak bertanya dari mana wanita itu mendapatkan informasinya. Saat mereka menikah dulu, beberapa teman Arga memang sempat mengunggah foto pernikahan mereka dengan keterangan pasangan yang ditakdirkan. Tentu saja,
Tak lama kemudian Arga menyuruh mereka menghapus unggahan itu. Arga beralasan ia tidak suka tampil mencolok. Tapi Citra tahu kebenaran yang menyakitkan, Arga hanya tidak ingin terlihat memiliki ikatan resmi dengannya di depan umum. Apakah Citra bahagia? Mungkin dulu ia pernah merasakannya sesaat. Tapi waktu terus berjalan, dan hati tidak terbuat dari batu. Terus-menerus diabaikan dan dilupakan itu sangat menyakitkan. Luka itu meninggalkan bekas yang sulit hilang. Namun Citra tidak ingin membagikan kepedihannya pada orang asing. Ia memaksakan senyum anggunnya. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Benarkah? Wanita itu tampak sangsi. Citra mengangguk pasti. Itulah jawaban yang ia berikan pada semua orang, pada keluarga Danuarta, pada ayahnya, pada dunia. Ia mengatakannya berulang kali sampai ia hampir mempercayai kebohongannya sendiri. Anehnya, sejak Citra berada di Surabaya, Arga mulai mengiriminya pesan setiap hari. Perubahan sikap Arga yang tiba-tiba ini terasa sangat janggal. Kadang Citra membalas, lebih sering ia hanya membacanya. Tepat pada hari Citra kembali ke Jakarta, sebuah berita besar meledak di internet. Foto-foto Arga dan Sari sedang makan malam intim di sebuah restoran mewah tersebar luas. Pernikahan Arga memang tidak diumumkan secara resmi ke publik luas, namun posisinya sebagai calon tunggal pemimpin Danuarta Corporation membuat setiap gerak-geriknya dipantau. Kekacauan sedang terjadi di internal keluarga Danuarta. Kakek Arga masuk rumah sakit karena serangan jantung, dan saham perusahaan pun anjlok. Dalam situasi krisis itu, Arga bertindak cepat dan tegas. Hanya dalam hitungan hari, ia berhasil mengendalikan dewan direksi, membungkam paman dan sepupunya yang haus kekuasaan, serta menstabilkan gejolak perusahaan. Lalu muncul pernyataan resmi dari kakek Arga di ranjang rumah sakitnya, mulai sekarang, Arga Danuarta yang memegang kendali penuh. Namun, tepat saat Arga berada di puncak kemenangan, skandal itu muncul. Foto-foto mesranya dengan Sari menjadi santapan publik. Begitu Citra turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, ia langsung dikerubungi oleh gerombolan wartawan yang haus berita. "Ibu Citra," teriak salah satu wartawan sambil menyodorkan mikrofon. "Suami Anda tertangkap kamera sedang bermesraan dengan wanita lain di sebuah restoran. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Apa yang harus Citra katakan? Mengucapkan selamat atas hubungan mereka? Tentu saja tidak. Ia harus menjaga martabat keluarga, meskipun hatinya sedang hancur lebur." Citra memasang wajah terkejut yang meyakinkan di depan kamera. "Wanita dalam foto itu adalah teman baik saya," ucap Citra dengan suara tenang dan berwibawa. "Saya tahu mereka sedang bertemu untuk urusan tertentu. Suami saya adalah pria yang baik. Dia tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Tolong jangan menyebarkan fitnah." Setelah itu, Citra menerobos kerumunan wartawan dengan bantuan petugas bandara. Di luar bandara, angin Jakarta bertiup kencang, membawa aroma hujan yang akan turun, seolah ikut merasakan badai yang akan segera melanda pernikahannya. Sehelai daun kering melayang jatuh, menari di udara sebelum mendarat tepat di depan wajah Citra. Di saat itulah ia tersadar, hawa dingin Jakarta mulai merayap menusuk tulang. Musim telah berganti, persis seperti hubungan mereka yang kian membeku. 1 tahun 7 bulan, itulah usia pernikahan Citra dengan Arga Danuarta. Sebuah angka yang kini terasa seperti beban yang menyesakkan. Sore itu, ponsel di genggaman Citra bergetar hebat. Nama Arga terpampang di layar. Begitu panggilan diangkat, suara serak dan berat menyapa indera pendengarannya. Arga terdengar kacau, seolah baru saja menghabiskan berbungkus-bungkus rokok demi meredakan badai di kepalanya. "Aku sudah melihat apa yang kamu katakan di depan wartawan tadi," ucap Arga dengan nada rendah yang sulit diartikan. Citra menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. "Oh," gumamnya datar, seolah skandal yang baru saja meledak itu hanyalah angin lalu. "Bagaimana kalian bisa tertangkap semudah itu? Hanya makan malam, tapi seseorang bisa memotretnya dengan begitu jelas. Cek, kalian kurang hati-hati." Keheningan menyelimuti seberang telepon. Citra menatap orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya, suara hiruk-pikuk kota perlahan memudar, menyisakan kekosongan yang hampa. "Dia menemuiku di depan kantor," Arga akhirnya bersuara, mencoba menjelaskan. "Katanya dia ingin mengembalikan semua uang yang pernah kuberikan padanya. Dia hanya minta satu hal, makan malam bersama untuk terakhir kalinya." Citra tidak benar-benar mendengarkan. Penjelasan itu terasa hambar di telinganya. "Selamat Arga," potong Citra pelan.
Akhirnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan selama ini. Suara Citra mulai bergetar meski ia berusaha keras untuk tetap tegar. Aku sudah melihat foto kamu dan Sari. Aneh ya, foto itu terlihat jauh lebih bagus daripada foto pernikahan kita dulu. Apa kamu ingat hari itu? Fotografer menyuruhmu tersenyum, tapi kamu bahkan tidak bisa melakukannya. Satu tarikan napas pendek, dan Citra mengucapkan kalimat yang selama ini ia simpan di lubuk hati terdalam. Arga, ayo kita bercerai dalam beberapa hari lagi. Suara pemantik api terdengar dari seberang telepon, diikuti isapan asap yang panjang. Arga mengembuskan napasnya perlahan, suaranya kini terdengar berbahaya. Kamu benar-benar harus membahas ini sekarang. Di saat situasi sedang kacau seperti ini. Iya, kita bicara nanti malam, tegas Arga sebelum memutus sambungan. Namun pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Arga mendadak menjadi pria paling sibuk di dunia. Setiap kali Citra mencoba menyodorkan dokumen perceraian, asisten Arga selalu memberikan alasan yang sama, Tuan Arga sedang tidak bisa diganggu. Di sela-sela kepiluannya, Citra memilih menghabiskan waktu di rumah sakit untuk menemani kakek Danuarta. Sang kakek yang baru saja melewati masa kritis perlahan mulai sadar. Arga itu terlalu keras kepala, bisik kakek dengan suara lemah suatu siang. Tapi denganmu di sisinya, kakek merasa tenang. Kamu gadis yang baik Citra, kakek sangat mempercayaimu. Rasa bersalah menghujam jantung Citra. Dia, sudah lama tidak mengunjungi Sari kan? Tanya kakek tiba-tiba dengan kekahan kecil. Citra terperangah. Kakek, tahu tentang dia. Dia pikir dia bisa membodohi orang tua ini, kakek mendengus. Sari itu ambisius dan tidak stabil. Cepat atau lambat, dia hanya akan menjadi benalu bagi Arga. Citra bimbang, haruskah ia jujur? Kakek, sebenarnya aku dan Arga, kami sedang bersiap untuk. Tenanglah, kakek memotong dengan lembut. Dia akan segera menyadari betapa beruntungnya dia memilikimu. Lagi pula, bukankah kamu sudah mencintainya sejak lama? Manik mata kakek menerawang, mengenang masa lalu. Kakek ingat saat Arga SMA. Kakinya terkilir dan harus istirahat total. Kamu datang setiap hari hanya untuk membawakan catatan pelajaran. Itulah sebabnya, saat ayahmu memperkenalkanmu sebagai bagian dari keluarga Kirana, kakek langsung mengenalimu. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya tumpah. Citra terisak tanpa suara. Ternyata, selama ini ada seseorang yang melihat ketulusannya, meski orang itu bukanlah suaminya sendiri. Kakek kembali terlelap karena pengaruh obat. Citra segera menyeka wajahnya, berusaha menghilangkan jejak kesedihan di matanya yang bengkak. Namun saat ia membuka pintu kamar rawat, jantungnya seakan berhenti berdetak. Arga berdiri di sana, mematung seperti patung marmer yang dingin. Citra tidak tahu sudah berapa lama Arga berada di sana, atau seberapa banyak rahasia masa lalunya yang telah pria itu dengar. Arga menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak, ada badai yang berkecamuk di mata elangnya. Perlahan Arga mengulurkan tangan, ibu jarinya yang hangat mengusap sisa air mata di sudut mata Citra dengan gerakan yang sangat lembut, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kamu ingin makan apa nanti malam? Suara Arga melunak, terdengar sangat dalam dan tulus. Aku akan menemanimu. Tak lama setelah keluar dari rumah sakit, kakek Danuarta secara resmi menyerahkan kendali penuh Danuarta Corporation kepada Arga. Apapun taktik yang digunakan Arga untuk membungkam paman dan sepupunya, itu berhasil, ia kini memegang kendali mutlak. Seperti yang ia katakan di malam pernikahan mereka setahun yang lalu, ia bukan lagi pria lemah yang bisa disabotase. Kini, tidak ada seorang pun yang bisa memengaruhi keputusannya. Citra menyempatkan diri mengunjungi kediaman utama Danuarta. Kesehatan kakek sudah jauh membaik. Di hadapan beliau dan nenek Arga, Citra akhirnya mengutarakan keputusan finalnya. Aku akan bercerai dengan Arga, ucap Citra tenang. Kedua sesepuh itu terdiam cukup lama, sebelum akhirnya kakek mengangguk dengan berat hati. Jika itu sudah menjadi keputusan bulatmu, kami tidak akan menghalangimu lagi. Ayah Citra, tentu saja mendukungnya dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Lihat kan, dulu ayah sudah bilang dia tidak benar-benar tertarik padamu, tapi kamu keras kepala. Ayah ini laki-laki, ayah tahu cara membaca pikiran laki-laki lain. Selama tinggal di villa mereka, Arga tidak pernah membatasi Citra, sehingga barang-barang pribadinya kini cukup banyak. Citra menghabiskan seharian penuh untuk mengemasi seluruh jejak hidupnya dari rumah itu. Arga pulang tepat saat Citra sedang melakban kardus terakhir. Pria itu menatap tumpukan kardus di ruang tamu,
suaranya terdengar berat saat bertanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Citra berdiri, menyeka keringat di dahinya. Sederhana saja, kita sudah sepakatkan, begitu kamu menjadi ahli waris sah dan menguasai perusahaan, kita akan bercerai. Arga menarik napas dalam-dalam, dadanya tampak sesak. Aku tidak ingin bercerai lagi Citra. Bisakah kita membatalkan ini? Citra menatapnya dengan bingung. Bukannya ini yang kamu inginkan selama ini? Bukannya ini tujuanmu menikahiku? Arga tertawa getir, seolah-olah ia sedang menertawakan kenaifan mereka berdua. Citra, manusia itu bisa berubah. Ya, benar, sahut Citra cepat. Lalu mengapa kamu begitu yakin kalau aku tidak berubah? Kamu dengar apa yang kukatakan di depan kamar rumah sakit hari itu kan? Aku akui, aku mencintaimu selama bertahun-tahun. Tapi itu dulu, sekarang rasanya sudah hilang. Ekspresi Arga membeku seketika. Apa aku memperlakukanmu dengan buruk selama ini? Tidak, jawab Citra jujur. Arga bersikap baik, bahkan terkadang sangat manis. Tapi justru itulah masalahnya. Semakin baik Arga padanya, semakin besar keinginan Citra untuk memilikinya seutuhnya. Dan semakin besar keinginan itu, semakin dalam rasa kecewa yang ia rasakan. Citra menatap mata Arga lekat-lekat. Arga, ya, sahut Arga lembut. Kamu baru menyadari kalau aku menyukaimu. Ekspresi Arga sedikit berubah, ada kilatan rasa bersalah di matanya. Citra melanjutkan dengan suara yang bergetar namun tegas. Kamu pria yang sangat pintar. Kamu pasti sudah tahu sejak awal. Itulah sebabnya, di awal pernikahan kita, kamu tidak repot-repot menyembunyikan betapa istimewanya kamu memperlakukan Sari. Memberinya pekerjaan, membelikannya hadiah, semuanya tepat di depanku. Kamu ingin aku menyerah dan muakkan. Nah, sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Perceraian ini idemu sejak awal. Sekarang setelah aku setuju, apa aku harus berpura-pura seolah semua rasa sakit ini tidak pernah terjadi? Citra sendiri terkejut betapa tenangnya ia saat mengatakan itu. Arga memalingkan muka, jelas merasa sangat tidak nyaman dan terpojok. Citra kemudian menyodorkan sebuah kotak beludru kecil. Kalung ini, kamu memberikannya padaku tahun lalu. Aku baru memakainya sekali. Aku kembalikan. Dalam setahun ini, kita sudah saling membantu. Sekarang kita impas. Setelah hari itu, Arga mencoba menemui Citra berkali-kali di studionya. Namun Citra selalu menolak. Kecuali soal dokumen perceraian, aku tidak mau bicara apapun lagi dengannya, pesan Citra pada asistennya. Pada pertemuan terakhir mereka, Arga akhirnya menyerah. Jadi, hanya dengan perceraian ini kamu mau memaafkan dan melepaskan semuanya. Sejujurnya Citra sudah melepaskannya sejak lama. Namun ia tetap mengangguk. Benar, tatapannya meredup, emosi yang berkecamuk di matanya ia sembunyikan rapat-rapat. Kemudian Arga tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kekalahan. Oke, Arga terbukti sebagai pria yang murah hati. Semua kompensasi yang ia janjikan diberikan lebih dari cukup. Beberapa waktu kemudian, Citra tanpa sengaja bertemu Sari lagi di sebuah pusat perbelanjaan. Sari tampak lebih kurus dan lesu. Citra yang menyapa lebih dulu. Sepertinya kamu baik-baik saja. Sari tertawa hambar. Tentu, sepupu Arga memberiku uang 500 juta hanya untuk memancing Arga keluar malam itu. Katanya, jika kami tertangkap dalam situasi yang memalukan di foto, itu akan menghancurkan posisi Arga. Sari menunduk. Tapi Arga, dia bahkan tidak mengizinkanku duduk mendekat. Citra teringat foto makan malam itu. Arga memang duduk agak jauh di foto tersebut. Seandainya Arga membiarkan Sari mendekat, Citra tidak akan bisa membela Arga dengan mudah di depan wartawan. Citra tersenyum tipis. Apakah benar dia tidak mengizinkanmu, atau kamu sendiri yang tidak sanggup melakukannya? Sari adalah wanita yang gengsi menerima uang dari Arga, tapi ironisnya ia menerima uang dari musuh Arga. Namun saat eksekusi, hatinya tidak tega menghancurkan pria yang dicintainya. Sari mendongak, matanya menatap Citra dengan tajam, hampir menuduh. Dan kamu, dia ingin menceraikanmu sejak awal, tapi kamu tetap membela dan menyelamatkan posisinya di depan publik. Kenapa? Citra menjawab dengan tulus. Karena dia memang orang baik. Meskipun pernikahan mereka penuh kesalahpahaman dan luka, Citra tidak akan pernah lupa, pria itu pernah memberinya sepotong permen saat dunianya sedang runtuh di tangga sekolah dulu. Kebaikan kecil itu, sudah cukup baginya untuk memaafkan segalanya.